Begitulah kebahagiaan Surya Saputra dan Chintya Lamusu yang baru belakangan ini bisa berkumpul dengan Ataya Tatiana Aisyah Putri dan Attarva Bimasena Saputra, anak kembar mereka. Si kembar yang lahir pada 20 November 2016 lalu sudah diizinkan untuk dibawa pulang ke rumah. Lantaran sejak lahir berat badan Tatiana dan Bima terlalu kecil hingga harus diinapkan dan dimasukkan ke dalam inkubator. Hal itulah yang membuat Surya dan Chintya harus bolak-balik ke rumah sakit di kawasan Menteng, Jakarta Pusat untuk memberikan ASI kepada buah cinta mereka. Pasangan selebriti yang dijumpai di kediaman di kawasan Ciputat, Jakarta Selatan itu berbagi cerita tentang bagaimana keduanya berbagi tugas dalam mengurus buah cintanya. Inkubatornya bersebelahan. Jadi pada saat kita bawa Tatiana pulang, Bima nangis ekspresinya itu yang sedih gitu. Aku mau pulang juga kayak ibaratnya gitu kan. Kita tambah sedih kan, akhirnya saya bilang sama Bima, sabar ya Bima ya, Papa akan kesini tiap hari kok untuk nganterin ASI buat kamu dari Mama, sama ceritain hari ini Papa ngapain aja gitu. Udah itu saya lakukan. Tiap hari saya ke rumah sakit Bunda, kasih ASI-nya, terus pegang tangannya, ngobrol soal hari ini syuting apa aja, lawan mainnya siapa, kayak dia kenal. Tapi ya maksudnya interaksi aja lah. Yang bikin sedihnya juga jadi waktu pas pulang itu aku kan adaptasi kan untuk ngurus si Tatiana di rumah, jadi terus ngejar juga untuk ASI-nya biar mompa untuk dikirim ke Bunda, ke Menteng gitu kan. Nah itu jadi ya banyak kan Mas Surya. Terus yang sempat hari keberapa ya, jadi bayi-bayi yang lain juga udah pada pulang, Bima sempat satu hari itu sendirian. Wah itu sedih lagi tuh. Pas tahu melo lagi, kasihan Bima. Iya. Terus ya susternya juga kasih tahu di sana, ibu jangan dikangenin banget, nanti nangis anaknya rewel di gitu. sini katanya gitu. Terus ya Tatiananya juga di rumahnya juga, pas di rumah juga gitu, kadang-kadang ada ekspresinya dia tuh yang kayaknya nangisnya tuh nangis kangen, yang namanya mereka kembar ya. Sejak si kembar harus dirawat dan dimasukkan dalam inkubator, Surya dan Chintya harus bolak-balik ke rumah sakit. Kondisi Tatiana putrinya terus mengalami kemajuan hingga diperbolehkan pulang terlebih dahulu. Sedangkan Bima, bayi laki-lakinya, setelah berat badannya 1,8 kg baru boleh dibawa pulang. Hal itu tentu saja melengkapi kebahagiaan pasangan selebriti yang sudah 8 tahun menanti kehadiran anak dalam rumah tangga mereka. Babak baru sebagai orang tua mulai dijalankan Surya dan Chintya, terutama dalam mengurus kedua buah cintanya. Seru banget. Apalagi kita sampai saat ini memang masih mengurus sendiri dalam arti kata sesungguhnya. Jadi memang belum ada bantu dari babysitter. Alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah dibantu sama mamaku, sama tante gitu. Ya tapi menyenangkan semuanya. Memang capek tapi sangat menyenangkan. Lihat muka mereka itu terbayar semua lah. Maksudnya walaupun memang, apalagi untuk aku yang ngurusin terus mesti mikirin si ASI-nya juga kan, karena emang aku sampai saat ini masih berkomitmen untuk mencoba semaksimal mungkin deh kemampuan ASI yang aku bisa gitu. Sebagai ibu muda, Chintya terlihat sangat terampil mengurus si kembar. Bahkan pasangan selebriti itu sepakat tidak menggunakan tenaga babysitter untuk merawat anak kembar mereka. Bahkan demi tumbuh kembang pasangan kembarnya, Chintya dan Surya untuk sementara membatasi orang yang ingin menjenguk buah cintanya. Oke, udah bisa nih keluar karena berat badannya kan minimal tuh 1.800 gram udah bisa keluar. Iya. Tapi dikasih tahu gini, tapi ibunya semua mesti tega. Oh, tega gimana? Iya. Jadi sama tamu tuh harus disortir benar-benar. Yang sakit nggak? Kalau yang sakit benar-benar tega istilahnya gitu. Keluarga sakit juga nggak? sama. Kalau sakit mendingan nggak usah jenguk gitu, atau enggak mendingan nggak usah dijenguk sekalian. Jadi maksudnya ya kita kan nggak tahu misalnya kondisi badan orang atau apa. Kalau bayi prematur itu lebih rentan. Kalau sakit langsung drop bobotnya. Nah, kita naikinnya setengah mati tuh, hanya untuk berapa ini aja, maksudnya susah setengah mati. Dan kalau lagi sakit itu dropnya cepat sekali. Cuma kemarin sempat ada adaptasi sama ruangan ya. Kita sempat panik, ada bersin. Hari pertama kita langsung telepon dokter Tiwi. Ini kenapa bersin? Gitu kan. Ternyata nggak boleh pakai karpet.
Jadi kalau bayi itu Bapaknya usahakan- centil kan, pengen mau mendesain Bukan centil, ruangan, maksudnya matching, keren gitu. bayi Tapi gitu kan yang aku udah bilang kan dari awal, yang kayaknya karpet untuk bayi. alah kamu yang mau, Ya, kamu lu yang mau karpetnya suka, aku suka ya makanya pas Tapi aku udah bilang kan, ragu-ragu. akhirnya ya dicopot tuh karpetnya di belakang sini kan, gitu dicopot terus dikasih antibakteri lagi, Walaupun kita udah sempat ini ya anti tungau ya. udah anti bersihin. tungau, udah antibakteri, apa air purifier juga udah, terus AC juga dikasih yang baby gitu Ya, kan, yang khusus untuk kasus bayi. Saya ngerasainnya nyeri gitu. Sekarang hari ini nggak ada. Itu namanya ya saya nggak bisa jelasin ke kalian. Memang itu saya nggak rasain sekarang. Ya kita lihat aja nanti di sana. Itulah kata-kata penuh tekad dari Julia Perez sesaat sebelum keberangkatannya ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umroh. Juppe merasa terpanggil untuk berkunjung ke rumah Allah ketika dalam keadaan sakit. Walau kakinya belum menginjak Tanah Suci, Juppe sudah merasakan efek yang luar biasa dengan berkurangnya rasa sakit yang dideritanya secara drastis. Juppe merasa mendapatkan suntikan energi yang luar biasa. Jadi tak heran kalau akhirnya Juppe bisa menjalankan ibadah umroh dengan lancar. Usai menjalankan ibadah umroh, Juppe bersama Ria Irawan tak langsung kembali ke tanah air, tetapi menggunakan waktunya untuk berwisata. Banyak tempat yang dikunjungi Juppe, dan perjalanan wisata Juppe sudah sampai ke wilayah Mesir. Juppe berfoto cantik dengan unta dan terlihat betapa cerianya raut muka Juppe. Di setiap foto yang diunggahnya ke Instagram, Juppe membubuhinya dengan kata-kata penuh motivasi yang sepertinya memang bertujuan untuk memotivasi Juppe sendiri. Misalnya saja, Juppe menuliskan kata-kata, "Jangan menyerah atas segala rintangan yang siap menjatuhkanmu. Hadapi dengan mental baja dan selalu siap untuk bangkit kembali."